Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Nah, di surat Ali Imran ayat 14. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Dunia ini negeri ujian dan cobaan buat kita. Allah tuh tanamkan di diri kita kecintaan, syahwat kepada perempuan. Itu yang pertama. Ya, fitnah yang terbesar buat kaum laki-laki adalah wanita. Sehingga tidak sedikit laki-laki yang mengeluarkan harta yang berlimpah ruah, na'udzubillah, hanya untuk berzina. Seperti yang terjadi di negeri kita mendengar ya, adanya prostitusi artis atau apa yang menjual diri mereka, na'udzubillah min dzalik, yang lakinya mengeluarkan uang banyak. Itu fitnah. Makanya kenapa diperintahkan untuk menundukkan pandangan? Itu ujian. Jadi di sini disebutkan nikmat-nikmat Allah yang syahwat kita ada di sana, yang itu membahayakan buat kita kalau kita tidak mengontrol syahwat kita. Ini ujian. Ketika Allah Azza wa Jal menciptakan neraka, lalu mengutus Jibril untuk melihat neraka itu, apa kata Jibril? Dia mengatakan, wa izzatika la yasma'u biha ahadun. Tidak, demi kemuliaanmu, tidak ada satupun yang mendengar tentang neraka, melainkan dia tidak akan masuk neraka. Dia akan selamat dari neraka itu. Tapi kemudian neraka itu dipagari dengan syahwat-syahwat, dengan semua kesenangan manusia. Lalu Jibril kembali kepada Allah SWT. Wa izzatika laqad khashitu an la yanjua minha ahad. Aku takut nggak ada yang selamat dari neraka. Padahal awalnya Jibril mengatakan wa izzatika la yasma'u biha ahadun fayadkhula. Nggak ada orang yang tahu tentang dahsyatnya api neraka kemudian dia akan masuk neraka. Nggak ada. Siapa yang mau masuk neraka gitu? Tapi ternyata neraka itu dipagarin dengan semua syahwat dan kesenangan manusia yang dia diuji untuk meninggalkannya atau mengontrol jiwanya. Maka Jibril mengatakan, aku takut gak ada yang selamat dari neraka. Masuk neraka semuanya. Karena ujian yang Allah berikan. Maka Allah sebutkan yang pertama perempuan. Kemudian anak-anak. Kemudian harta yang berlimpah ruah, yang bertumpuk-tumpuk. Senang orang itu jemaah. Ada kegembiraan dia. Mungkin orang yang berangkat ke ATM ya, dia masukkan, dia lihat nominalnya. Kapan hari itu ada mungkin artis-artis yang pamer harta dia. Punya harta sekian. Ya, memang itu kecintaan jiwa manusia. Emas, perak, kuda, kendaraan. Sekarang mungkin masih ada yang pelihara kuda. Kendaraan-kendaraan sekarang yang mobilnya ini, berbagai macam, senang orang itu. Ternak dia, kebun dia, taman-taman dia. Punya berapa? Anak punya tanah di Kalimantan seluas umpamanya 20.000 hektar. Ada yang 100.000 hektar. Dia tanam sawit atau tanam padi atau tanam jagung. Ya, kemudian setiap berapa bulan duitnya bertambah. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Ya, itu kesenangan kehidupan dunia. Tapi ingat, engkau akan tinggalkan semuanya. Semuanya ditinggalin kecuali yang kau jadikan amal soleh buat engkau. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Kalau udah tahu kita bakal ninggalin dunia ini, maka kita harus mempersiapkan tempat kembali kita. Ketika orang sudah memahami, meyakini
tentang hakikat kehidupan dunia, dan dia tahu nggak lama lagi aku akan mati, ya udah, engkau siapin tempat kembalimu. Engkau sedang dalam perjalanan loh. Maka jangan sampai kita mengikuti nafsu kita, syahwat kita. Allah mengatakan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut dengan persidangan kelak pada hari kiamat, dia akan diberdirikan, dia akan menghadap Allah, dia akan disidang. Lalu mau tidak mau, ketika dia tahu dia akan disidang, dia akan diberdirikan, dihisab, maka dia dalam kehidupan dunia, dia akan berusaha mengontrol nafsunya untuk keinginan-keinginannya. Maka surga akan jadi tempat kembali dia nanti. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.